Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Neng Nok. Hari ini membahas kasus Vina. Jutek Bongso berharap kasus ini diterima di Mahkamah Agung Tekodot. Berjalan saat ini saya juga lagi ada di Bareskrim Mabes Polri dalam rangka mendampingi pemeriksaan saksi, dan sekaligus kami akan menanyakan tentang perkembangan laporan kami 3 LP yang sudah kami layangkan di Bareskrim Mabes Polri. Tentu ini kami akan kawal. Ya, sekali lagi, kalau ini memang apalagi terbukti bahwa APK kami dikabulkan, ya harus jalan gitu loh. LP ini harus jalan konsekuensinya, dan kami tentu ya kita tentukanlah langkah-langkah lain. Ya, bagaimana cara kami mencari keadilan? Bagaimanapun kan para terpidana ini sudah 8 tahun ada di dalam. Kalau PK-nya dikabulkan hanya maaf-maafan, saya rasa bukan begitu ya dalam dunia hukum. Ya, mereka bagaimana memaafkan kondisi mereka yang sudah 8 tahun ada di dalam, masa depan mereka sudah boleh dibilang hilang ya, masa muda mereka itu nggak bisa kembali. Ya, terus masa depan mereka sekarang bagaimana? Ini kan kami harus pikirkan. Ya, nah, jadi itu sebabnya banyak langkah yang akan kita lakukan gitu. Ya, seperti yang tadi Pak Jutek bilang ya, sudah menghilangkan masa depan para terpidana ini 8 tahun, itu bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Jika diterima putusan PK ini, apakah ada tuntutan kerugian yang akan dilakukan Pak Jutek? Nah, itu terlalu kecil lah ya kalau kita bicara materi ya. Itu nanti kita akan sampaikan, kami belum sampai ke sana kita bicara. Yang jelas, kita kembalikan dulu langkah pertama itu, kalau mereka adalah tidak bersalah, mereka harus keluar dulu dari penjara, dan tidak boleh terus mereka ada di dalam penjara. Itu langkah pertama, itu yang paling penting dulu. Habis dari situ kita baru akan tentukan, yaitu yang tadi saya bilang A sampai Z, kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Berarti ada kemungkinan ya untuk tuntutan materi baik non materi begitu ya? Ya, semua kemungkinan ada, tapi ya kami nggak pikir dulu ke sana dan belum terpikir lah oleh kami. Yang pertama ini kami menyelamatkan dulu mereka, karena bagaimanapun mereka secara fisik masih ditahan di dalam dan mereka masih statusnya terpidana seumur hidup. Gitu. Pak Jutek, Ya. boleh nggak sedikit di-spill langkah A sampai Z-nya itu? Sedikit saja. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa kalau itu dikabulkan, tentu bagaimana masa depan mereka. Lalu apa tindakan yang didapat oleh yang dikatakan yang kita duga selama ini yang mereka yasa? Kan itu kan mereka harus mendapatkan keadilan kan? Ya, tentu kita akan mencari keadilan itu, tentu kita ya yang tadi saya bilang A sampai Z, ya kita akan mungkin ya sudah berjalan ya lewat laporan pidana, mungkin kita akan meminta pertanggungjawaban yang terlibat di dalamnya, apa yang mereka terlibat, keluarganya nggak bisa mengatakan meminta maaf saja. Ya, itu yang saya katakan, apa yang harus dilakukan. Jadi menurut saya terlalu dini lah. Sekarang kalau kita bicara, kita udah ributkan, ya sementara mereka aja belum keluar, nanti udah kesannya kita seolah-olah ingin mencari ganti rugi dan sebagainya. Enggak terpikir. Gitu. Sementara itu aja dulu. Oke, Pak, apakah putusan PK 7 terpidana ini nanti dan Sakatatal akan digabungkan, Pak? Saya menduga begitu ya, tapi itu kan kewenangan dari Mahkamah Agung ya. Sekali lagi saya menduga, kenapa? Karena ini adalah proses yang sama, adalah bahwa ini memiliki peristiwa yang sama. Kalau kami kan 7 terpidana, Sakatatal kan sudah bebas ya, sudah selesai menjalani hukumannya. Buat kami target pertama kami adalah membebaskan 7 terpidana ini dulu. Gitu. Oke. Kalian sudah nonton kan videonya? Harapan beliau semoga benar-benar diterima. Komen-komen di bawah, jangan lupa like dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.